Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau sedikit cerita di mana like dan komen kalian lah yang selalu ngebuat channel ini terus bertahan. Dan sekali lagi Bang Do ucapin terima kasih kawan. Semoga kalian semua selalu dimudahkan. Amin. Sebelum memasuki part ke-7, alangkah baiknya Bang Do ritual terlebih dahulu. Ada buah semangka, ada buah pepaya. Kalau ada yang suka, ditunggulah subscribe-nya, anjay. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana keluarga Jin tinggal. Kini, malam pun menjelang, yang mana kali ini tidaklah seperti suasana di malam-malam sebelumnya. Saat ini, tampak sebuah obor yang sedang digunakan oleh orang-orang untuk menerangi gelapnya malam. Ini cuma game kan? Ungkap Taekyung yang terlihat ragu dan merasa tak percaya dengan apa yang saat ini tengah disaksikannya. Di mana saat ini rasa sedih dan rasa gelisah sedanglah bercampur aduk di dalam pikirannya. Yang mana kini tampak sepasang kaki dari seorang anak kecil yang sedang terluka. Dan itulah pemandangan yang saat ini membuatnya merasa sedih dan sekaligus kecewa. Kumohon ini semua cuma grafis dan ilusi kan? Sekali lagi ungkapan ragu itu datang berkecamuk dan terus menghantui jauh di dasar lubuk hatinya. Yang mana saat ini perasaan tak nyaman dan kesedihan benar-benar tak mampu lagi diterima oleh seluruh akal dan pikirannya. Saat ini terlihat seorang anak kecil dari penduduk Taiyuan sedang terbaring penuh luka dan telah berpulang untuk selamanya. Yang mana orang tersebut meninggal akibat sayatan pedang hingga di seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka. Namun pemandangan itu tidaklah mampu lagi dibayangkannya. Yang mana kini Taekyung banyak sekali mayat yang berkelimpangan dan terbujur kaku tepat di hadapannya. Terlihat Wei Kyung pun turut ikut menyaksikan kejadian itu semua. Di mana kini halaman depan keluarga Jin sedanglah dipenuhi dengan mayat sekaligus orang-orang yang merasa sedih akibat telah ditinggal oleh keluarga tercintanya. Taekyung yang menyaksikan begitu banyak mayat dan darah pun kini sontak merasa mual, sedih, lemas, tak berdaya. Di mana pemandangan tersebut adalah hal yang baru di sepanjang perjalanan hidupnya. Ini semua salahku, gumam Wei Kyung sembari menutup kain di salah satu mayat anggota keluarganya. Meski saat ini ia pun begitu gemetar dan perasaan sedih tak mampu lagi dikendalikannya. Menurut Wei Kyung, mengapa semua terjadi kepada anak-anak yang tidak tahu apapun tentang permasalahan maupun seni bela diri, yang mana itu semua benar-benar membuatnya merasa terpukul dan masihlah tidak terima. Inilah kenyataan perang kepala keluarga, ungkap seseorang yang tiba-tiba muncul di belakangnya, yang mana ternyata itu adalah tetua utama keluarga. Melihat kehadiran tetua, semua orang di sekitarnya pun bergegas memberi hormat akan kedatangannya. Dan kini Taekyung pun segera memperhatikannya. Menurut tetua, baik sang pemenang ataupun yang kalah nantinya, kedua sisi itu pun akan menderita kerugian yang sama. Kemudian dilanjutkannya dengan menjelaskan bahwa kepala keluarga Sekte Pedang Gunung Heng, Lee Cheon Baek, atau orang kerap memanggilnya dengan sebutan Blade of Blood, adalah orang yang akrab dengan jalan perang sejak ia menjalani kehidupan gelandangan. Semua itu terbukti dengan kita saat ini bisa menyaksikan bagaimana ia memperlakukan anak-anak yang saat ini tergeletak tepat di hadapannya. Meskipun penjelasan tetua kuranglah tepat bila diungkapkannya saat ini. Anggapan Taekyung dalam hati. Mendengar itu semua, kini Wei Kyung mulai bereaksi. Hati-hati dengan ucapanmu, anak-anak ini adalah bagian dari keluarga, ungkapnya dengan penuh kekesalan yang sedang menyelimuti seluruh jalan pikirannya. Namun, menurut tetua utama, anak-anak ini tidaklah berbeda dibandingkan dengan warrior yang ada. Karena menurutnya, pemandangan dan kematian yang seperti ini akan menjadi lebih banyak di kemudian hari. Dan itu mungkin terjadi saat ini, ketika kita sedang berbicara. Tegasnya seakan menjelaskan, namun sedikit memperkeruh suasana.
Mendengar itu semua, kini Wikyung pun tak mampu lagi menahan amarah dan kesedihannya. Kepala tetua utama, ungkapnya sembari berbalik menghadap ke arahnya. Kau pun sudah mengetahui hasilnya kan? Tanya tetua sembari menerka pola dalam jalan pikirannya. Lalu sejenak mereka pun diam dan berhenti, saling menatap, mencoba sedikit lebih mengamati. Namun kini Wikyung tak dapat lagi memikirkan apapun dan sepatah kata pun yang mampu untuk diungkapkannya. Dilanjutkan dengan tetua yang kembali terus mencoba menjelaskan semuanya. Yang mana menurutnya San Yin, Ying Xian, dan Suzuo adalah semua tempat di sekitar sekte pedang Gunung Heng. Dan itu artinya lokasi itu adalah satu-satunya tempat mereka bisa diserang terlebih dahulu. Dan menurut tetua, Wikyung pun pastilah sudah menyadarinya. Dan sekali lagi, bila fakta mengenai burung merpati pembawa pesan sudah tak mampu lagi untuk menyelesaikannya, namun Wikyung masihlah terus mengirimkannya. Dan itu semua dikarenakan seluruh perasaan bersalahnya menghadapi kematian Lee Seokyun yang berlokasi di kediamannya. Mendengar seluruh penjelasan itu, Wikyung pun benar-benar tak tahu lagi harus berkata apa. Aku tidak kesini untuk mencacimu. Itu karena kau sudah membuat keputusan yang benar. Sindir tetua kepada Wikyung yang sepertinya tak lagi fokus menghadapi situasinya. Dan benarlah adanya. Kini tampak Wikyung yang sedang meratapi segala keputusannya di mana ia sedikit menganggap remeh dan tidak sesegera mungkin menyerang. Namun malah bersikukuh dengan keputusannya yang mencoba menghindari perang agar tak ada satupun korban bila perang berhasil ia tahan. Namun, apa yang terjadi? Sikap lunaknya malah membuatnya semakin jatuh dalam jurang keputusasaan. Ingat, perang baru saja dimulai dan semua pastilah ada harga yang harus dibayarnya. Kau jangan pernah lupa akan fakta bila kau adalah kepala keluarga yang lebih rendah, keluarga Jin Taiyuan, dan kau bertanggung jawab pula untuk memberikan makan, baik mengasuh mulut maupun membimbing seluruh orang-orangmu. Jelas tetua utama setelah mengamati langkah Wikyung yang selama ini telah salah diambilnya. Mengamati seluruh kata-kata tetua, kini Wikyung sangatlah kesal. Ia pun sudah tak tahu bagaimana emosi kali ini mampu segera diluapkannya. Ini begitu memuakkan, tapi benar apa yang saat ini telah dikatakan tetua. Ungkap Wikyung yang masihlah terus mengamati dan haruslah dengan sigap menyesuaikan langkah apa yang sebaiknya segera ditempuhnya. Setelah beberapa saat, kini tampak muka Wikyung yang telah mencoba kembali seperti biasanya. Dan ia pun kini berkata, benar, di saat seperti ini, aku seharusnya lebih fokus dan selalu memberikan perhatian ekstra. Taekyung yang mengamati seluruh kejadian itu pun hanya diam tak berbicara. Ia masihlah fokus menelaah semua permasalahan dan perkataan dari kakak maupun seluruh ungkapan dari tetua utama. Menurut Taekyung, di saat semua damai, mungkin tetua adalah musuhnya. Namun di saat-saat putus asa, dia adalah seseorang untuk bergantung sekaligus penyemangatnya. Ya, itu semua melegakan. Ungkap Taekyung dari tadi teruslah menatap sekaligus memperhatikannya. Kemudian, tetua pun tiba-tiba menyadari dan melirik ke arahnya. Tuan muda ketiga di sini juga. Tanya tetua langsung kepadanya. Iya, suatu kehormatan bertemu denganmu lagi pemimpin tetua. Ungkapnya sembari kikuk dalam mengutarakannya. Tak lama kemudian, tetua pun bertanya, yang mana ada rumor menarik yang beredar di beberapa kawasan belakangan ini. Dan ia pun yakin bila mana rumor tersebut menyebutkan naga tidur sangsi. Seketika rumor itu diungkapkannya dengan menatap tajam ke arah Taekyung berada. Sontak, Taekyung pun langsung ke-trigger dibuatnya. Ia pun hanya diam dan masihlah bingung dalam menjawabnya. Menurut tetua, nampaknya naga tidur sangsi ini mengkombinasikan kekuatannya dengan dewa neraka yang bisa mengalahkan ketua bandit terkenal yang dipanggil Jangsam of Thousand Strength. Mendengar penjelasan sedikit menuju ke arah lebay, Taekyung pun semakin geli dan semakin salting dalam menghadapi situasinya.
Ungkapnya sembari berakting sombong dalam membanggakan diri. Apa kau pilek? Tanya tetua serius kali ini. Anjay. Yang mana? Kini tampak Taekyung semakin kaku karena kepedean dan ia pun memberikan sebuah alasan garing yang mana ia hanya sedikit merasa kedinginan. Kemudian dilanjutkan dengan tetua yang segera berkata, bagaimana kau akan sukses dalam penyamaran naga tidurmu bila dengan tubuh lemahmu yang seperti itu? Hah? Ungkap tetua yang dengan seakan membuat Taekyung terjatuh dari langit Sabtu. Apa aku salah dengar? Kemudian sesaat tetua pun sekali lagi menatap tajam dan menjelaskan, jika rumor itu memanglah benar, maka ia pun yakin akan menjadi sangat penting bila seseorang dari keluarga utama segera bergabung di garis depan dalam sebuah pertempuran perang yang nyata. Hah? Memahami maksud sesungguhnya dari tetua utama, seketika Taekyung merasa terjatuh ke dalam sebuah jurang, di mana sanjungan itu mampu membuatnya masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana itu menurutmu, kepala keluarga? Tanya tetua kepada Wikyung yang sedari tadi telah lama berdiri di sebelahnya. Lalu Wikyung pun hanya bisa diam. Ia sedikit mengamati situasi dan memahami secara perlahan maksud dari semua ucapan yang telah tetua keluarkan. Tiba-tiba Wikyung melirik sedikit ke arah Taekyung, di mana kini ia benar-benar terlihat sama sekali tak menginginkannya. Namun menurut Wikyung, ia pun percaya bila mana Taekyung akanlah menjadi bantuan besar untuk seluruh anggota keluarga dalam perang nantinya. Mendengar itu semua, kini Taekyung benar-benar merasa jatuh ke dasar jurang hingga tiada satu orang pun yang mampu menolongnya. Bagaimana tidak, perang adalah tempat satu-satunya di mana ia menuju bahaya yang akan mampu menghentikan kelestarian hidupnya. Lalu, seketika sistem pun muncul, di mana itu menginformasikan adanya sebuah quest baru yang terpicu. Quest baru telah dimulai. Beralih waktu, di mana kini siang hari dan mentari telah menyingsing pagi. Yang mana ini masihlah di Taiyuan, tempat di mana keluarga Jin tinggal. Sebenarnya, setelah pembicaraan malam itu, pemimpin tetua berusaha menugaskan Taekyung pada pasukan tempur di bawah langsung para tetua. Namun dengan oposisi sengit Jin Wikyung sebagai kepala keluarga yang lebih rendah, ia masihlah mampu menahan keputusannya, yang mana akhirnya Taekyung pun ditugaskan di posisi yang berbeda, walaupun tetaplah turut andil dalam sisi perangnya. Kemudian, inilah alur quest yang saat ini harus segera diselesaikannya. Quest pemimpin tim pengawal, di mana misi ini memiliki keterangan sebagai berikut. Anda telah terpilih menjadi pemimpin tim pengawal, yang mana mulai sekarang Taekyung haruslah memimpin orang-orang yang telah ditugaskan kepadanya dan memenuhi misi yang diembannya ke dalam sebuah pertempuran perang nantinya. Peringkat quest yang dapat diulang. Pembatasan hanya untuk Jin Taekyung saja dan memiliki tujuan mendapatkan 100 merit di dalam misinya. Kemudian hadiah dari quest ini pun bervariasi, semua berdasarkan pada tingkat keberhasilannya. Namun kegagalan quest juga memiliki hukuman yang bervariasi sesuai dengan berdasarkan tingkat kegagalannya. Menurut Taekyung, karena resiko kegagalan quest tidaklah mampu dijelaskannya, ia tidaklah merasa cukup baik dalam menghadapi ini semua. Namun, bila dipikir-pikir lagi, bagian dari tim pengawalan seharusnya tidaklah terlalu berbahaya hingga mampu mengancam nyawa. Sebenarnya, Taekyung sangatlah memahami bahwa ini semua hanyalah sebuah game. Namun, hingga saat ini, ia masihlah tidak mampu mengeluarkan mayat anak-anak tak bersalah itu dari dalam pikirannya. Menurutnya, sejak kapan NPC terasa lebih manusiawi dan begitu nyata daripada dirinya sendiri? Mungkin itu semua dikarenakan ia terlalu tenggelam dalam menikmati game kali ini. Kini, ia memiliki 5 orang pasukan yang telah ditugaskan kepadanya, dan ia pun tak begitu paham apa mereka semua ditransfer sementara dari tempat lain ataulah apalah itu, tapi mereka benar-benar terlihat cukup gugup dalam menghadapi misi perang kali ini. ID Jo Yeom, level 14, Gi Cheon Jin,
level 13, Ma Heum Yeo dengan level 14 pula. Ditambah salah seorang anak yang nampak terlalu antusias dalam misi pertamanya, Han Yeop dengan level 13. Sebuah kehormatan bertemu dengan naga tidur sangsi. Aku akan dalam perawatanmu ketua grup. Dan yang terakhir adalah Yuk Mujin dengan level 22. Jadi kali ini kita bertemu lagi Tuan Muda ketiga, ungkapnya sedikit ambigu dalam memancing emosi. Melihat kali ini, entah mengapa rasa jengkel itu belumlah lenyap sama sekali. Namun, bila mengamati level Hyuk Mujin di kisaran 20 dan Taekyung sedikit merasa beruntung bila bertahan di pertandingan melawannya kalah di tempo hari. Tak lama dari situ, Taekyung langsung menjelaskan bahwa ia ditugaskan menjadi ketua grup dalam tim pengawalan kali ini. Aku Jin Taekyung, senang bertemu dengan kalian semua. Dibarengi dengan bermacam respon dari berbagai anggotanya. Berpindah sisi, di mana kini waktu teruslah berlalu. Masihlah ini adalah rumah keluarga Jin di Taiwan, yang mana kini tampak Wikyung sedang fokus mengawasi di balik jendela ruang kerjanya, dan terlihat begitu serius dalam memikirkan apapun itu yang saat ini sedang dihadapinya. Tak lama dari situ, kemudian Wipeng mencoba menjelaskan sesuatu. Menurutnya, karena mereka telah berangkat siang hari, maka seharusnya akan tiba di tempat tujuan dalam selang waktu 2 hari. Oh, apa kau bicara mengenai Taekyung kecilku? Tanya Wikyung kali ini. Menurut Wikyung, Taekyung sedanglah ditugaskan dalam bagian tim pengawalan untuk keluarga Jin Taiwan. Meskipun ini misi pertamanya, Wikyung sangatlah mempercayainya. Kemudian, ia pun kembali menjelaskan yang mana Wipeng supaya segera berhenti memperlakukan Taekyung seperti anak kecil lagi, karena kini dia sudahlah menjadi seorang pria. Dan Wikyung sangatlah yakin bila ia akan baik-baik saja. Namun, Wipeng masihlah terus sulit untuk mempercayai Taekyung seperti apa yang diungkapkan Wikyung kepadanya. Tiba-tiba Wikyung menunjuk ke arah luar jendela. Dan ia pun segera menyuruh Wipeng untuk melihatnya dengan seksama, yang mana kini terlihat seekor burung sedanglah terbang di udara, dan dengan perlahan burung itu pun melaju ke arah mereka berdua. Ternyata burung itu adalah burung informasi yang dikirim dari sekte distrik yang lebih rendah, yang mana itu semua sepertinya membawa beberapa berita penting untuk kepala keluarga. Setelah beberapa saat, kini surat berita pun mereka baca. Namun sepertinya terdapat salah satu berita penting di dalamnya, yang mana surat itu berisi terdapat 40 warrior yang telah muncul di Zhengyang, dan mereka dipimpin oleh seorang yang memiliki nama gelar satu kata satu terbunuh, yaitu Jopil alias One Word One Kill. Mereka sudah di Zhengyang, teriak Wikyung yang mencoba mengamati. Menurut Wikyung, bahkan jika mereka pasukan elit, sulit dipercaya mereka mampu melintasi ratusan li hanya dalam waktu hitungan hari, di mana 1 li sama dengan 500 meter. Ya silahkan hitung sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Wikyung yang kembali mengamati. Bila mereka bergegas melalui Heng Sui, maka dengan cepat mereka pun akan segera tiba di Taiwan. Lalu bila kini Wikyung mengingat beberapa orang yang masih belum kembali ke keluarga utama, bisa saja ini berkaitan dengan kemunculan seorang yang dikenal brutal, satu serangan satu terbunuh Jopil. Mungkinkah mereka semua dikejar oleh pria kejam ini? Tanya Wikyung dalam hati. Wipeng, cepat bawa 50 orang kita dan langsung pergi ke Zhengyang. Kita perlu sesegera mungkin menyediakan dukungan, tegas Wikyung setelah mengamati situasi. Namun, sontak, Wipeng yang mendengar itu malah tak mampu berkata apa-apa, dan ia malah diam sejenak mengamati perkembangannya. Begitu pula Wikyung yang masih tak begitu menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi. Namun sesaat kemudian Wikyung pun kembali mengingat yang mana saat ini
Tiba-tiba saja ia menjadi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Hingga ia pun mencoba memberanikan diri dan bertanya, Taekyung, kemanakah penugasan Taekyung pergi? Tanya Wikyung yang semakin merasa khawatir untuk jawaban kali ini. Kemudian tak lama dari situ Wipeng pun menjawab, penugasan untuk tuan muda ketiga adalah menuju Zeng Yang, tuanku. Seketika semua pun hening. Hingga tak terdengar sepatah kata pun yang mampu muncul dari mulut Wikyung saat ini. Beralih sisi, di mana kini tampak suasana cerah di sebuah hutan di jalan menuju arah Zeng Yang. Yang mana di siang hari yang cerah ini terdengar suara beberapa orang sedang berlatih seni bela diri. Berpencar, berkumpul, berbaris, kembali ke formasi. Ternyata itu adalah beberapa pasukan dari grup Taekyung yang sedanglah berlatih dalam menyerang dan bertahan. Dan mereka semua sedanglah mempelajari beberapa teknik formasi. Dan kini tampaklah hasil dari latihan beberapa waktu terakhir sembari melakukan perjalanan kali ini. Yang mana mereka semua tampak cukup rapi, namun dengan kondisi tubuh yang kelelahan dalam pembentukan formasi. Kemudian kini terlihat Taekyung yang ternyata dari tadi hanya berdiri santuy, memerintah dan sibuk mengamati, yang mana semua seakan berjalan lancar, walaupun mereka semua masihlah belum cukup lama dalam hal Taekyung mengajari beberapa teknik formasi. Menurut Taekyung, mereka hampir sama dengan rank F di kehidupan nyata, di mana hunter rank tersebut tidaklah bisa menggunakan mana, tapi NPC kali ini sepertinya lebih baik dari mereka. Karena para NPC ini bisa menggunakan teknik internal berupa penguasaan Ki. Belum lama Taekyung merasa sedikit tenang, tiba-tiba, sial, aku sudah tak tahan lagi, ungkap seseorang sembari melempar sebuah perisai yang sedari tadi digunakan dalam praktek latihan formasi. Ternyata itu adalah Hyuk Mujin. Menurutnya, apakah tuan muda ketiga merasa bahwa perang kali ini hanyalah sebuah candaan tanpa arti, di mana waktu sebenarnya adalah sebuah inti. Dan segera lihatlah apa yang malah Taekyung lakukan untuk kali ini, di mana kini Mujin merasa muak melihat dirinya santuy tanpa memikirkan apapun, malah memberi perintah melelahkan tanpa sebuah makna yang berarti. Lalu semua orang yang mendengar itu pun kini memiliki pemikirannya sendiri-sendiri. Mengapa aku tadi malah sempat memuji Bada Jidinga dan satu ini, ungkap kekecewaan Taekyung kali ini. Lalu terdengarlah salah satu anggota grup pasukan mengutarakan pendapatnya. Mungkin ketua grup kita punya tujuan lain di balik semua ini. Dia mungkin sedang melatih kita. Belum sempat melanjutkan penjelasan mengenai pelatihan formasi, Mujin pun langsung menyelanya. Memangnya dia bisa apa? Menurut Mujin, Taekyung adalah tuan muda ketiga yang selalu bolos dalam sesi latihannya. Dan ia sangatlah menyukai bila itu berhubungan dengan cara mengejar wanita. Terlebih, dia tak pernah tahu apapun masalah mengenai perang, apalagi taktik dalam bertarung. Jelas Mujin dipenuhi dengan segala emosi. Lalu masihlah dilanjutkannya. Daripada mengabdikan diri dalam belajar hal seperti ini, dia malah selalu berkeliaran dan menyebabkan banyak sekali masalah. Itulah semua yang diungkapkan Mujin di sela waktu Taekyung berjalan mendekati. Tak lama kemudian, kini Taekyung sudahlah berdiri tepat di hadapannya, di mana Mujin masihlah terus mengatakan segala kebusukan yang pernah dilakukannya. Aku berharap kau sadar jika apa yang kau lakukan kali ini termasuk sebuah pemberontakan. Mengetahui itu, sontak Mujin pun terkejut melihat Taekyung yang sudahlah berdiri tepat di hadapannya. Kemudian Mujin pun malah menunjuk muka Taekyung sembari berkata bahwa bila ini sebuah pemberontakan, maka apa yang bisa ia lakukan? Taekyung yang menyadari Mujin takkan mampu berhenti dari perdebatan ini pun segera mengambil langkah eksekusi. Yang mana kini tampak Taekyung dengan semangat dan rasa percaya dirinya akan segera menunjukkan pembuktian bila ia bukanlah orang yang seperti Mujin katakan panjang lebar sedari tadi. Dengan otoritasku sebagai ketua grup, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan 3 tamparan ke arah pipi. Belum sempat Mujin menanyakan maksud dari perkataannya, tiba-tiba saja plak,
Satu tamparan mendarat tepat di muka bagian kiri, di mana terlihat Taekyung masihlah dengan sangat santuinya menjalankan proses eksekusi. Tamparan pertama, ungkap Taekyung memprovokasi. Hyuk Mujin yang kini merasa emosi pun segera bersiap untuk melawannya kembali. Namun sekali lagi malah terdengar suara plak. Tamparan kedua, jelas Taekyung kepadanya. Kini terlihat Mujin tak segan-segan mengeluarkan seluruh kemampuan dari seni bela diri yang telah ia pelajari. Dengan emosi yang kini membanjirinya pun, ia teruslah menyerang Taekyung berkali-kali. Namun Taekyung masihlah dengan mudahnya mampu menghindari hingga suatu titik ia berkata, "Yap, tamparan ketiga, plak." Kini terlihat semua anggota grup pasukan yang sedari tadi memperhatikan hanya bisa merasa terkejut, tertegun dan diam dengan 1000 bahasa. Yang mana tak lama dari situ terlihat Mujin segera jatuh dan roboh terkapar tak berdaya. Kini tampak Taekyung telah berhenti dengan santuy. Ia pun telah menyelesaikan urusan dengan Mujin kali ini. Setelah itu ia pun memberikan arahan kepada pasukannya untuk segera menyelesaikan sesi latihannya. Dan sesegera mungkin setelah beristirahat sejenak bersiaplah melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia pun dikejutkan dengan sesuatu yang tiba-tiba menempel di hidungnya, yang mana kini terlihat salju mulai turun membasahi seluruh hutan dan sekitarnya. Mungkinkah perubahan musim ini akan membawa keuntungan yang lainnya? Ataukah sebuah petaka yang akan segera menghadang mereka? Kini hari pun berlalu. Tampak salju masih saja turun membasahi apapun yang berada di bawahnya. Namun kini tampak sebuah pedang yang sedang diayunkan dengan sekuat tenaga, hingga ia mampu memotong apapun yang ada di depannya. Ternyata ayunan itu telah menghasilkan sebuah genangan darah, yang mana kini tampak pemandangan mengerikan sedanglah terjadi. Yang mana kini tampak seseorang telah meninggal karena serangan tersebut, di mana luka itu teramat parah hingga darah mampu membanjiri sekitar lokasi. Ternyata itu adalah sebuah serangan dari kelompok pembunuh bayaran dari Sekte Pedang Gunung Heng pada penduduk sekitar di perbatasan wilayah Taiwan, yang mana tampak seluruh sisa penduduk yang selamat hanyalah anak-anak dan wanita saja. "Great Lord, kami mohon, tolong biarkan anak-anak pergi," ungkap salah satu seorang ibu yang sangatlah ketakutan sembari masih memeluk anaknya dengan sangat erat. Namun orang tersebut malah langsung menolaknya, yang mana ia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang Great Lord. Menurut wanita itu, bagaimanapun pria itu masihlah manusia. Mungkinkah ia akan tetap sekejam itu kepada anak-anak yang masih kecil dan tak berdaya? Mendengar itu semua, kini malah tampak pria besar itu terus melangkah maju, sembari menjelaskannya, yang mana bagaimana mungkin seorang anak kecil akan mampu bertahan tanpa asuhan ibu dari mereka. "Dasar Badajidinga, dan sejak awal kau memanglah berencana membunuh semuanya," ungkap wanita itu dengan terus mengalirkan air matanya. Namun pria kejam itu masihlah terus melanjutkan terornya dengan akan mengingat seluruh kata-kata perpisahan yang telah diucapkannya. Dan itulah tragedi perang, di mana yang kuat akan selalu memangsa yang lemah, di mana kini terdengar suara berbagai macam sayatan dan tusukan yang terus menimbulkan suara erangan hingga menggema di sekitar area. Tak lama dari situ, terlihat para pasukan tersebut sedanglah membereskan mayat-mayat penduduk yang telah dieksekusinya dan menyebarkan mayat di dalam area hutan maupun sekitarnya. Lalu terdengar suara sepertinya bis liar akan segera berpesta malam ini, ungkapnya sembari mengamati pasukannya yang membuang mayat di depan area. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka 1000 emas akan datang dengan segera, ungkap salah seorang pemimpin pasukan dengan masih terus menjelaskannya, yang mana menurutnya saat ini sangatlah menyenangkan karena telah datangnya waktu berburu para Badajidinga dan keluarga Jin Taiwan. Lalu ia pun kembali menanyakan, mungkinkah semua sudah selesai dalam proses perburuan? Namun menurut salah satu pasukannya, ada beberapa orang yang sempat melarikan diri. Mereka sungguh tahu cara berlari. Berapa sisanya? 1 warrior dan 2 anak totalnya.
Lalu salah satu kaki tangannya segera menjelaskan, yang mana 3 orang buruan itu telah melewati Zheng Yang dan menuju Heng Shui untuk saat ini. Dan ia akan mencoba mengejarnya tanpa perlu ketua grup pergi membereskannya. Kau sungguh memahamiku seperti biasanya. Baiklah, segera bereskan mereka. Kemudian tak lama dari situ ketua grup memerintahkan beberapa pasukan yang dipimpin oleh kaki tangannya untuk bergegas menuju Heng Shui dalam rangka misi pengejaran. Berpindah sisi, di mana kini tampak Hyuk Mujin telah bangun dari masa pingsannya. Seketika ia pun duduk dan mencoba mengamati sekitarnya. Namun bukanlah ia kembali fokus dan membaca suasana, ia langsung teringat akan Taekyung yang telah berhasil menamparnya. Sontak, seketika ia pun langsung berdiri dan sekali lagi melontarkan serangan tepat ke arah Taekyung berada dan plak. Di mana sekali lagi suara gamparan kali ini memenuhi ruangan gubuk sempit yang sedang ditinggali mereka. Terlihat Mujin sekali lagi dikirim ke sudut pojok sebelah ruangan supaya bisa bergegas melanjutkan masa pingsannya. Kini semua pun hening, di mana mereka masihlah terus melanjutkan masa istirahatnya dalam gubuk kecil yang kini diketemukannya. Menurut Taekyung, cuaca di luar sedanglah tidak mendukung. Dan sepertinya mereka semua tak akan mampu menuju Zheng Yang malam ini untuk dapat tiba di sana dengan secepatnya. Namun anggota pasukan lain pun paham, bukan itu alasan sesungguhnya, melainkan melihat Mujin yang kini malah pingsan sekali lagi hingga mereka pun tak bisa lagi melanjutkan perjalanannya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja Hanyo perlahan mendekatinya. Karena memiliki waktu luang, mereka semua kini ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Dengan ekspresi percaya dan mata penasarannya, kini mereka menatap ke arah Taekyung sembari memohon sesuatu kepadanya. Taekyung yang mengamatinya pun kini malah menjadi bingung, bengong, dan tak tahu apa maksud dari ini semua. Mungkinkah kalian ingin latihan lagi? Tanya Taekyung mencoba menerka arti dari semua ini. Dan akhirnya mereka pun mengangguk penuh antusias guna segera mungkin melanjutkan sesi latihannya. Melihat itu semua, Taekyung pun merasa senang, di mana ia pun mulai merasa bosan bila harus bermalas-malasan seperti ini untuk selang waktu yang cukup lama. Sialan, kalau begitu ambil senjatamu lalu segera pergi keluar, ungkap Taekyung dengan semangatnya untuk kembali ke medan pembelajaran. Di mana Hyuk Mujin pun masihlah tetap santuy menikmati masa-masa pingsan. Kini tampak salju telah menutupi area sekitar dan Taekyung pun segera mengambil senjata, di mana menurutnya mereka sangatlah kecewa di awalnya, tapi sekarang mereka semua malah memohon untuk segera dilatih dan diajarkannya. Daripada memerintah orang 100 kali, lebih baik menghajarnya beberapa kali, ungkap Taekyung sembari mengeluarkan aura kejamnya. Namun, salah seorang anggota mengatakan bila ada seorang anak kecil yang berjalan dari arah sebelah sana. Seketika Taekyung pun mengintipnya, dan bagaimana mungkin bisa ada anak kecil di tengah gunung, terlebih dengan cuaca bersalju yang kini ada di depannya. Ternyata kau serius, ungkap Taekyung yang kini mulai melihatnya juga. Lama berselang, ia pun terus maju melangkahkan kakinya. Dan kini semua orang tengah sibuk memikirkannya. Siapa dia? Oh, mungkin dia tinggal di gubuk ini. Setelah sedikit mengamati, tiba-tiba saja Taekyung merasa aneh dengan situasi ini. Menurutnya, kini ia merasa bila situasi ini seperti menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Benar saja, tak lama kemudian sistem pun segera muncul kembali. Quest yang tak terduga telah dimulai. Sialan, ungkap Taekyung yang tak mampu lagi untuk menghindarinya. Kini kita dihadapkan oleh sebuah mimpi dan harapan, yang mana saat ini tampak sebuah keluarga kecil sedanglah menikmati waktu senggangnya. Seorang ayah, ibu, dan kedua anaknya sedang asik bermain di tengah lapangan yang terbuka.
Anak itu pun tiba-tiba saja melihat sekuntum bunga dan ia pun segera bergegas mengambilnya. Yang mana tak lama dari situ ia pun memasangkannya di sebelah kanan telinga adik kecilnya. Sehingga ia tampak lebih manis dari sebelumnya. Semua itu membuat merasa senang dan bahagia, di mana bisa berkumpul dan tertawa bersama adalah momen terindah dalam hidupnya. Kemudian ibu tersebut segera memanggilnya, dan ternyata ia bernama So-cheon, seorang laki-laki muda dengan sikap cerianya. So-cheon, kau harus selamat, ungkap ibu itu di akhir perkataannya. So-cheon yang tak begitu paham maksud dari itu semua hanya diam memperhatikannya, di mana kini ia malah semakin merasa penasaran dan khawatir dengan semua yang kini sedang diperhatikannya. Benar saja, kini tampak semua orang telah berkumpul seakan ini adalah suatu perpisahan yang tak akan lagi mampu dihentikannya. Dan tertinggallah sebuah pesan di mana So-cheon haruslah berjanji untuk selalu menjaga keselamatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun adik kecilnya. Ayah, kemana semuanya akan pergi? Tanya So-cheon sekali lagi. Kini terlihat semua semakin jauh berjalan dan semua tampak semakin memudar. So-cheon yang tak lagi mampu mengejarnya pun semakin merasa sedih tak karuan. Ayah, ibu, tunggu kami. Tak lama berselang akhirnya So-cheon pun terduduk, di mana itu semua adalah mimpi indah dan terburuk yang sedang dimilikinya. Sial, aku pasti ketiduran, ungkapnya sembari menjaga adik kecilnya yang mana saat ini mereka sedang berteduh di bawah dinginnya cuaca. Menurutnya, semua ini belumlah ada 5 hari sejak ia menyaksikan pembunuhan kejam dan prosesi pembakaran di sekitar tempat tinggalnya. Yang mana semua itu merujuk pada terbunuhnya seluruh keluarga baik ayah dan ibunya dan orang-orang dari Suozu di mana tempat ia berasal. Kini, So-cheon pun merasa bahwa ia tidak berguna dan ia tak mampu melakukan apa-apa selain lari menyelamatkan adik kecilnya. Dan kini ia berjanji untuk takkan lengah lagi sehingga mampu melindungi orang-orang tercinta di sekitarnya. Tiba-tiba saja adiknya terbangun. Kapan kita pulang? Seo-yeol ingin segera bertemu dengan ibu. Mendengar pernyataan itu, Seo-cheon pun hanya mampu memberikan pengertian bahwa mereka akan segera sampai di tempat tujuan tak lama dari sekarang. Kemudian, sesaat ia teringat akan ibunya, yang mana ia pun menjadi sedih. Apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu dan ayahnya setelah terakhir kali terpisah ketika mereka melarikan diri bersama. Di tengah campur aduknya suasana dan kalutnya pemikirannya, tiba-tiba terdengar suara dari ujung depan tempat istirahat mereka berdua. Siapa itu? Tunjukkan dirimu, ungkap So-cheon sembari berlari maju ke arah sumber suara. Kini terlihat sebuah tangan dari seseorang yang tiba-tiba datang membuka celah pohon di depannya. Melihat itu, So-cheon pun sedikit gugup dalam menghadapinya. Namun, ia haruslah cukup kuat supaya dapat bertahan sekaligus menyelamatkan adik kecilnya. Ternyata, orang tersebut adalah Paman Gong, seseorang yang dikenalnya dan berasal dari tempat yang sama. So-cheon pun kini lega dan sesegera mungkin mengingatkannya bahwa ia mulai khawatir mengingat ini sudah setengah hari dari perpisahan mereka. Namun seketika Paman Gong menyuruhnya segera bergerak, di mana posisi mereka kini telah terlacak. Dan dengan sesegera mungkin Paman Gong menyarankan supaya mereka tidaklah membuang-buang waktu lagi mulai dari sekarang. Lalu bergegaslah mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Meski di tengah salju yang masih saja berjatuhan. Kita akan kemana? Heng Sui, jawab Paman Gong. Dan ia pun kembali menjelaskan, tak peduli monster sekejam apapun mereka, maka mereka pun tak akan mampu mengejar kita ke sana. Kini waktu pun berlalu. Tampak lokasi masihlah cukup sepi. Namun di mana sesaat kemudian, masih di tempat yang sama, terlihat beberapa orang mulai berdatangan. Yang mana itu adalah para pelacak pasukan pembunuh bayaran. Dan mereka pun bergegas melanjutkan pergerakan setelah pemimpin mereka memberi sebuah petunjuk dan arahan. Kemudian mereka pun masihlah melanjutkan pelarian meskipun perjalanan itu sangatlah begitu melelahkan seakan tanpa harapan maupun arah dan tujuan. Hingga suatu titik
Paman Gong mulai menghentikan langkah mereka. Socheon pun tak tahu apa maksud dari semua ini, yang mana kini Paman Gong mulai fokus menatap jauh di belakangnya, seakan sesuatu sedang mencoba mendekat dan melaju ke arah mereka. Apa itu mereka, Paman? Ada sekitar 10 dan mereka sudah hampir sampai kemari. Menurut Paman Gong, ini semua karena salahnya yang tak bergegas sebelum salju turun di waktu sebelumnya. Dan ia pun tak menyangka akan adanya pasukan pengejar khusus yang dibentuk untuk mereka. Setelah itu, terlihat Socheon mengeluarkan belatinya, yang mana menurutnya ia pun telah mempelajari beberapa seni bela diri. Bila nantinya ia mati, setidaknya sebagai warrior bela diri yang gugur dalam pertempuran sejati. Namun tiba-tiba Paman Gong langsung menyerahkan adik kecilnya tepat di atas punggung belakangnya. Socheon pun bingung maksud dari ini semua. Aku akan segera menyusul kalian, jadi jangan khawatir. Aku Gong Yachung bukanlah seorang pria lemah yang akan lari dari pertempurannya. Mendengar itu semua, Socheon tidaklah mau menerima begitu saja keputusan pamannya. Akhirnya sedikit perdebatan menghiasi akhir perpisahan mereka, yang mana kini sudah terdengar suara para pengejar dari arah sebaliknya. Di tengah kepercayaannya terhadap Paman Gong, Socheon pun paham bila ia hanya akan menjadi penghambat ketika berada di sekitarnya. Maafkan aku, Paman. Kini ia berjuang sekali lagi melarikan diri hanya dengan bersama adik kecilnya yang kini dengan susah payah masihlah terus digendongnya. Walaupun entah menuju kemana, ia pun tak tahu arah dan tujuannya. Tak terasa, waktu pun berlalu, di mana semua area kini tampak tertutup salju. Kini, ia pun terus berlari, sembari menggendong dan teruslah berusaha mendaki, hingga akhirnya secercah harapan diketemukannya, yang mana itu adalah grup dari pasukan Taekyung berada. Di mana saat itu ia melihat logo di bajunya bertuliskan Jin. Kini, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia pun melanjutkan berjalan menuju satu-satunya harapan yang mungkinlah mampu membuat dirinya maupun adik kecilnya terselamatkan. Kembali di mana ini adalah awal dari cerita Taekyung mendapatkan quest tak terduga. Ayo pergi, ungkap Taekyung dengan segera guna menghindari permasalahan yang ada. Namun, dalam contoh seperti ini, bahkan kuda pun tak mau bergerak untuk meresponnya. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Kini mereka sedang berunding, yang mana lebih baik untuk pergi esok hari. Dan bagaimanapun kini ada seorang anak yang telah datang menuju kemari. Namun, Taekyung tetaplah bersikukuh untuk segera meninggalkan kudanya dan secepat mungkin pergi dari lokasi ini. Ku bilang ayo cepat pergi dan segeralah bangunkan Hyuk Mujin, ungkapnya dengan penuh emosi, di mana para pasukan pun hanya bingung dan bengong menghadapi sikap Taekyung kali ini. Menurut Taekyung yang kini sedang merasa sangatlah begitu khawatir, mengingat sudah jelas sesuatu yang buruk pasti akan segera terjadi, dan kapanpun saat ia mendapatkan perasaan buruk yang seperti ini, pastilah bencana besar benar-benar sedang datang mendekati. Tak lama kemudian seseorang pun muncul di balik bukit seperti yang dilakukan anak kecil tadi, yang mana semua itu dibarengi dengan suara sistem yang muncul sekali lagi. Kini tampaklah pasukan pengejar yang berhasil sampai dan menemukan target yang mereka cari. Satu persatu mereka pun mulai menunjukkan diri, di mana Taekyung yang dari tadi mengamati pun semakin merasa pasrah dan marah terhadap semua yang akan segera ia hadapi. Aku tahu ini semua akan terjadi, ungkapnya dengan penuh rasa frustasi, yang mana quest tersebut memiliki deskripsi sebagai berikut. Karena telah bertemu dengan survivor dari wilayah Suozuo, Taekyung sebagai keluarga Jin Taiyuan mendapatkan tugas berupa mengalahkan warrior sekte pedang Gunung Heng yang kejam dan ganas untuk dapat menyelamatkan mereka dari itu semua. Rank quest tak terduga, batasan hanya untuk Jin Taekyung saja, dengan tujuan misi penyelamatan, yang mana itu semua memiliki hadiah berupa misteri, juga mendapatkan opsi quest berantai, dan hukuman bila quest gagal juga merupakan sebuah misteri. Itu bocah dari keluarga Jin Taiyuan, teriak salah satu pasukan Gunung Heng. Taekyung yang kini mencoba mengamati pun dengan sesegera mungkin memerintahkan pasukannya
supaya segera menyebar dan bentuk formasi bertarung. Lalu, dengan sesegera mungkin mereka pun menuruti isyarat dari ketua grupnya dan formasi pun segera terbentuk berkat latihan seadanya di waktu sebelumnya. Saat ini, tampak pasukan Gunung Heng dengan beringas mulai maju sesuai arahan dari ketua grup mereka, yang mana perintah membunuh semua hingga tak bersisa menjadi misi utamanya. Terlihat Taekyung sedanglah mencoba sekali lagi mengamatinya. Bila posisinya seperti ini, 10 melawan 5, mungkinkah ada harapan di balik ini semua? Menurut Taekyung, bahkan para anggota pasukan pun nyaris tak begitu paham mengenai seni bela diri dan tak mempunyai pengalaman bertarung sama sekali. Bagi Taekyung, mereka semua tampak seperti newbie mengingat Hyuk Mujin masihlah pingsan kali ini. Kini Taekyung pun segera membentuk rencana untuk dirinya sendiri. Bila mana semua tak berjalan sesuai rencana, ia pun akan mencoba mengabaikan pasukan sekuat tenaga dan akan segera melarikan diri. Di tengah kalutnya pikirannya kali ini, Kisens pun segera diaktifkannya. Apa yang harus segera kita lakukan ketua grup? Tanya salah satu pasukan dengan cukup gugup dalam menunggu keputusannya. Namun Taekyung malah diam saja, seakan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tak lama kemudian, semua pasukan pedang Gunung Heng pun telah bersiap maju, bertekad kuat akan segera menghabisi semua yang datang menghadang di depannya. Bunuh mereka! Di tengah suasana intens tersebut, Taekyung masihlah diam tak bersuara, di mana semua anggota pasukannya semakin gugup dan tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun di tengah suasana kacau yang masihlah terjadi, tiba-tiba Taekyung maju ke arah depan, yang mana ia memerintahkan seluruh pasukan dan anggotanya untuk segera keluar dari formasi menyerang dan berubahlah ke formasi bertahan. Sontak semua pun bingung. Namun kini terlihat Taekyung sedanglah menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai pertanda pemanasan ringan telah dilaksanakannya. Seluruh aura percaya diri seakan telah dipancarkannya. Jangan buat aku mengulanginya. Kalian cuma perlu menahan serangan dari mereka. Ternyata semua rasa percaya diri itu bermula dari skill analisis Kisens miliknya, di mana pasukan musuh jugalah merupakan pasukan newbie menurutnya. Dengan rata-rata level yang dimilikinya terletak di kisaran 12 sampai 14 level saja. Dan kini ia pun malah tertawa geli melihat itu semua, di mana menurutnya mereka semua adalah NPC dengan level rendah semata. Akan kurampas XP mereka untuk menyambut kenaikan levelku di akhir pertandingannya, ungkap Taekyung dengan muka yang sangat gembira. Lalu seketika langkah cepat pun segera diambilnya. Terlihat salah satu pasukan musuh dengan sekejap langsung mendapatkan sebuah luka fatal di dirinya. Semua anggota yang melihat itu pun langsung sangat terkejut dibuatnya. Mereka menatap semua itu dengan seakan tak percaya. Tak lama berselang, giliran pasukan berikutnya, di mana kini Taekyung berhasil menghindari serangannya dan sukses merobek perut bagian kanannya, sehingga ia pun segera tumbang tak berdaya. Sekali lagi, So Cheon yang melihatnya pun hanya bisa diam dan fokus untuk terus memperhatikannya. Kini, satu persatu pasukan musuh dihabisinya dengan kecepatan yang begitu sulit untuk dipercaya, di mana serangan itu adalah serangan fatal yang berhasil dilesatkannya, di mana ia pun sembari menghindari semua serangan yang ada. Lalu dengan seketika satu persatu semua musuh pun dibuatnya tumbang tak berdaya. Tak lama dari situ sistem pun muncul dan sistem teruslah memberinya notifikasi dari pencapaiannya saat ini, yang mana kini Taekyung terlihat begitu fokus masuk ke dalam alur game dengan muka seringainya. Kini Taekyung seakan kesetanan melihat itu semua. Sekali lagi tebasan kuat membuat musuh di depannya langsung terbelah menjadi dua. Dan sisa satu anggota pembunuh bayaran yang mana ia adalah Heuk Sandu, seorang kaki tangan dari Jopil yang kini tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya karena shock yang diterimanya ketika melihat semua kecepatan pembantaian yang terjadi tepat
tepat di hadapannya. Kini, Taekyung pun segera bersiap melesatkan skill ultimate-nya, di mana Pierce of the Heaven akan menjadi pamungkas dari serangannya. Heuk Sando yang menyadari itu pun kini sudahlah terlambat untuk mampu menghentikannya, di mana kini serangan itu melesat dengan kuat sekaligus cepat dan tepat menuju ke arah dada. Seketika semua orang pun semakin terbelalak melihatnya, hingga tak ada satupun dari mereka yang sempat mengedipkan mata, kecuali itu satu yang sipit. Anjay. Kini tampak pemimpin pasukan musuh Heuk Sando sudah tak berdaya. Terlihat hasil dari serangan Pierce of the Heaven yang mampu menghasilkan sebuah lubang besar di tengah dadanya. Kakak besar pasti akan menemukanmu. Itulah kata-kata terakhir yang sempat diungkapkannya. Kemudian tersungkurlah ia di atas tanah, terbujur kaku tepat di depannya. Tak lama dari situ, seketika lingkaran hijau mulai menyinari seluruh tubuhnya, yang mana itu semua adalah sebagai pertanda, di mana kini tampak Taekyung tertawa lega dan diiringi seluruh notifikasi sistem yang menampilkan seluruh pencapaiannya. Anda telah menyelesaikan quest, Anda telah menyingkirkan Heuk Sando level 32, dan seterusnya, hingga akhir notifikasi pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan kenaikan level dari pertandingan sebelumnya. Yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part ke-7. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.